Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai subsistem upaya kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai subsistem upaya kesehatan, izinkan kami kelompok 1 memperkenalkan diri. Kelompok 1 beranggotakan Eugelion Febiola Dwi Putri Elubaili, Fatin Efsadiar, Rahmadea, Syafri Hidayanto, dan Muhammad Siabuddin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengertian subsistem upaya kesehatan, tujuan subsistem upaya kesehatan, unsur dari subsistem upaya kesehatan, prinsip subsistem upaya kesehatan, bentuk penyelenggaraan dari subsistem upaya kesehatan, dan keterkaitan subsistem upaya kesehatan dengan subsistem lainnya. Pada bahasan pertama, kita akan membahas terkait pengertian dari subsistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, dan upaya kesehatan kegawat daruratan secara terpadu dan saling mendukung guna untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan kedua mengenai tujuan dari subsistem upaya kesehatan. Tujuan dari subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau secara berkesinambungan guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur subsistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan terdiri atas 3 unsur utama, yaitu UKM atau upaya kesehatan masyarakat, UKP atau upaya kesehatan perorangan, UKK atau upaya kesehatan kegawat daruratan. UKM atau upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta dunia usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya ini mencakup promosi kesehatan masyarakat, pemeliharaan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit menular dan kejiwaan, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat-zat adiktif, pengamanan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, penanggulangan bencana, yang terakhir bantuan kemanusiaan. UKP atau upaya kesehatan perseorangan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta dunia usaha untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan per individu. UKP mencakup pelayanan rawat jalan, pengobatan rawat inap, dan pemberantasan dan pemulihan kecacatan. UKK atau usaha kesehatan kegawat daruratan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta dunia usaha untuk penanganan semua kegawat daruratan secara terpadu dengan melibatkan berbagai disiplin dan profesi. Selanjutnya yaitu prinsip subsistem upaya kesehatan. Prinsip subsistem upaya kesehatan terdapat pada Kemenkes dan Perpres Kemenkes pada tahun 2017 tentang dasar upaya pelayanan kesehatan di lingkungan fasilitas kesehatan. Untuk Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang SKN. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2017, 1. UKM wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan peran aktif swasta dan masyarakat. 2. UKP diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota swasta dan masyarakat.
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus diperhatikan fungsi sosial. 4. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus menjamin ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 4. Penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pengobatan tradisional dan alternatif harus sesuai dengan nilai dan norma agama, sosial, budaya, serta moral dan etika profesi. Terakhir, penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan berupa tenaga, pembiayaan logistik, dan sarana prasarana. Menurut Peraturan Presiden tahun 2012, 1. Terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. 2. Bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan. 3. Adil dan merata. 4. Non-diskriminasi. 5. Terjangkau. 6. Teknologi tepat guna. Dan 7. Bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. 5. Penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan. Penyelenggara upaya subsistem kesehatan, yang pertama, upaya kesehatan, dan yang kedua, pembinaan dan pengawasan kesehatan. Upaya kesehatan. Upaya kesehatan primer terdiri dari PKPP dan PKMP. Upaya kesehatan sekunder terdiri dari PKPS dan PKMS. Upaya kesehatan tersier terdiri dari PKPT dan PKMT. Upaya kesehatan primer PKPP. Pelayanan kesehatan terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal. Pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengakibatkan upaya meningkatkan dan pencegahan diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi. Kebijakan ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan atau masyarakat. Penyelayanan yang bergerak atau laboratory dan menetap dapat dikaitkan dengan tempat kerja. Upaya kesehatan primer (PKMP), pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan secara sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang pelaksanaan operasional yaitu puskesmas dan atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lain diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat, mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat dan didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah daerah bersama masyarakat termasuk swasta. Selanjutnya, upaya kesehatan sekunder yang dibagi menjadi dua, yaitu PKPS dan PKMS. Dan yang pertama adalah PKPS atau pelayanan kesehatan perorangan sekunder. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan, serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai izin praktik serta didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan sekunder, baik rumah sakit setara kelas C, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta. Selanjutnya adalah upaya kesehatan sekunder. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan masyarakat sekunder atau PKMS. PKMS menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan, serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan atau provinsi sebagai fungsi teknisnya.
yakni melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer. Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dibangun sesuai dengan standar. Upaya kesehatan yang ketiga adalah upaya kesehatan tersier yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan perorangan tersier atau PKPT dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier atau PKMT. Dan yang pertama adalah PKPT, yaitu yang menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktek dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilaksanakan di rumah sakit umum, rumah sakit khusus setara kelas A atau B. Upaya kesehatan tersier yang kedua, yaitu PKMT atau Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional serta melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat dan penapisan teknologi dan produk teknologi yang terkait. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersier adalah Dinas Kesehatan Provinsi, unit kerja terkait di tingkat provinsi, Kementerian Kesehatan, dan unit kerja terkait di tingkat nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersier menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan yang didukung dengan kerjasama lintas sektor. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan upaya kesehatan bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan harus didukung dengan standar pelayanan yang selalu dikaji. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan upaya kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan atau masyarakat. Kemudian perizinan fasilitas pelayanan kesehatan menurut tingkatannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat termasuk swasta. Pengawasan upaya kesehatan. Pengawasan upaya kesehatan ini ditujukan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan upaya kesehatan dan dilakukan secara intensif baik internal maupun eksternal, serta dapat melibatkan masyarakat dan swasta. Hasil pengawasan digunakan untuk perlindungan terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan selaku penyelenggara upaya kesehatan. Kemudian, keterkaitan subsistem upaya kesehatan dengan subsistem lain. Keterkaitan upaya kesehatan dilaksanakan melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai upaya tersebut memerlukan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga terdapat keterkaitan antara subsistem dikarenakan tersedianya upaya kesehatan yang memadai juga akan menunjang terselenggaranya subsistem lainnya dan sebaliknya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.